Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Ada beberapa daripada kawan-kawan kita yang bertanya, apakah benar setiap kita beternak ayam Elba itu pasti untung? Maka dalam hal ini sebenarnya perlu analisis yang mendalam. Tidak semua peternak ayam Elba itu untung secara maksimal, di mana dia harus memutar otak apakah ini untung atau ini rugi. Contoh saya analisis begini, kawan-kawan semua. Kita beternak ayam Elba itu 40 ekor. Ini peternak rumahan lah istilahnya. Saya gambarkan. Dia beternak ayam Elba 40 ekor. Lalu ketika tiap hari ayam Elba itu bertelur 85%. Istilahnya ini pengalaman kami adalah 40 ekor. Maaf, daripada 40 ekor bertelur adalah 30 butir tiap hari. Di sini satu butir kami jual 2.500. Maka kalau 30 butir adalah 75.000. 75.000 setiap hari ini dipotong ke pakan. Pakan ayam Elba itu 70 gram. Kalau 40 ekor ayam Elba, maka lebih kurang 3 kilo satu hari untuk pakannya. Dalam 3 kilo, di sini pakannya 7.500 1 kilo. Atau 7.000, sekarang 8.000 lah, sudah naik 8.000, maka untuk pakan lah kita hitung-hitung 30.000, maka ada keuntungan bagi kita itu sekitar 40.000 sehari. Ya, itu kalau kita ternak ayam Elba yang mana ternak rumahan lah. Ayam Elba 40 ekor itu ternak rumahan. Maka kalau 40.000 sehari kita, maka saya rasa itu cukup. Kalau ingin lebih, ini saran saya, ini pengalaman saya. Saya dulu begitu. Karena saya sudah lebih 1 tahun beternak ayam, hampir 1,5 tahun. Dulu hanya 40 ekor. Saya tambahkan lagi, saya putar modal. Maka kalaupun kita ingin penghasilannya jutaan per bulan, atau istilahnya kita ingin 1 bulan itu 7 juta, 5 juta, bersihnya lah 5 juta, maka bersiaplah beternak itu 100 ekor atau 150 ekor. Insya Allah Anda akan mendapatkan sekitar 7 juta lah, atau 5 juta bersih buat Anda. Ingat, dalam peternak itu jangan Anda berharap keuntungan sepenuhnya, jangan. Kenapa? Di dalam ternak itu kita harus membeli pakan, kita itu harus membeli vitamin, kita itu harus perawatan yang lain. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah beternak ini, tidak semudah yang kita lihat di konten. Oh, dia kaya dengan ternak. Jangan, ingat, semuanya itu butuh proses, semuanya itu ada prosesnya. Jangan kita tergiur dengan konten-konten orang. Apapun itu, maka kita hari ini harus melihat dulu bagaimana proses mereka. Maka kegagalan, saya rasa hari ini kegagalan banyak orang adalah ketika mereka tidak berani mencoba, hanya mendengar konten-konten YouTube, konten-konten TikTok, ataupun konten-konten yang lain, tapi mereka tidak berani untuk mencoba. Ini sebenarnya kegagalan yang sangat luar biasa, kan kawan. Saya dulu begitu. Saya berpikir, ini kalau rugi nanti di mana saya ambil balik modal. Itu pemikiran saya dulu. Maka saya sebenarnya menyesal karena baru berternak itu di umur 26 tahun. Hampir 27. Saya menyesal. Jika memang saya ternak itu dari umur 20, saya sudah mulai berternak. Hari ini insya Allah kan sudah menjadi sultan. Nah, begitulah. Ini itu tamsilannya. Maka bagi kawan-kawan itu adalah beternak
yang lebih maksimal. Beternak itu kita harus berani mencoba. Kalau hanya mendengar kata orang begini, rugi begini, untung begini tanpa mencoba dulu, maka itu suatu kesalahan yang fatal. Saya rasakan kawan, kalau hanya saya rasa beginilah, beternaklah dulu dari kecil 10 ekor. Dari 10 ekor nanti menjadi 20, dari 20 menjadi 30, dari 30 menjadi 40. Beternaklah, nanti pakannya kalau memang nggak sanggup, berilah pakan ayam Elba ini dari umur dia DOC sampai umur 4 bulan sebelum bertelur, dia boleh kita kasih pakan apa saja. Ini pengalaman saya. Kalau kita melihat YouTube, mereka nggak akan menganjurkan itu. Kita harus memberi pakan pabrikan. Maka itu kesalahan yang fatal sebenarnya bagi pemula yang tidak ada modal. Bagi pemula yang tidak ada modal, umur dari DOC sampai dia bertelur 5 bulan, 4 bulan, itu biasa 4 bulan atau 5 bulan, maka di situ baru kita beri pakan pabrikan penuh. Ya, kalau bisa raciklah sendiri. Kenapa seperti itu? Lebih hemat. Ayam Elba ini yang penting dia umur ayam Elba itu 4 bulan. Yang penting bobot badannya harus 1 kilo 2 on. Kenapa? Agar dia bertelur. Karena kalau ayam Elba ini umur dia kurang daripada 2 kilo 2 on, 1 kilo 2 on, maka itu dia nggak akan bertelur. Ya, ini ayam Elba. Maka bagi kawan-kawan peternak ayam, perhatikan ayam Elba kalian itu. Dia umur berapa? Kalau dia sudah masuk umur 4 bulan, maka target bobotnya. Karena bobot ayam Elba ini beda dengan ayam yang lain. Ayam Elba ini bobotnya begini dia. Kita beri makan banyak-banyak, tetap dia bobotnya tetap sama. Cuma besar bulunya saja. Baik yang jantan ataupun yang betina sama saja. Beda dengan ayam kampung. Ayam kampung makin banyak kita beri pakan, dia makin naik bobotnya. Sedangkan ayam Elba tidak seperti itu. Maka kawan-kawan semua, peternak ayam Elba, jadilah ayam Elba itu kontrol pakannya, kasih vitamin yang sesuai. Jangan, nggak usah kasih vitamin itu tiap hari. 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali udah cukup. Kenapa seperti itu? Kita jangan terlalu memanja-manjakan ayam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus kasih vitamin ini. Ingat, ayam Elba ini ayam yang hampir sama dengan ayam kampung asli. Kenapa seperti itu? Daya tahan dia itu kuat. Dia boleh kena hujan, boleh panas, nggak masalah. Kenapa? Karena memang tahan dia kuat. Kalau kita terlalu manjakan dia, semua kita kasih pakan vitamin tiap hari, kita kasih pakan pabrikan tiap hari 5-11 itu, maka ingat, ayam Elba ini akan lemah dia. Kenapa ayam-ayam potong itu, ayam-ayam putih itu lemah sekali? Karena memang dia dikasih vitamin setiap hari, pakan setiap hari, pakan yang berkualitas sekali. Maka dia akan lemah. Maka bagi kawan-kawan peternak ayam Elba, jangan pernah sekali-kali memanjakan ayam-ayam Elba. Karena ayam Elba itu adalah sejenis dengan ayam kampung. Ayam kampung pun kita tidak manjakan dia, tidur di hujan, tidur dimanapun, dia masih aman. Begitu juga ayam Elba. Tapi kalau sudah kita manjakan dia, maka bersiap-siaplah. Ayam Anda nanti akan sering sakit, akan sering lemas. Itu karena kita sering memanjakannya. Dan ayam Elba itu pun yang paling efektif adalah ketika kita biarkan dia lepas. Itu menurut saya lebih baik daripada kandang yang mana kita mengurung dia. Ketika ayam Elba kita biarkan lepas, umbaran istilahnya, itu lebih baik daripada kita biarkan ayam Elba itu terkurung. Karena kalau umbaran itu ayam Elba lebih sehat, ayam Elba lebih produktif, dan ayam Elba itu lebih terjamin dalam kesehatannya. Maka kawan-kawan semua, saya harap
ketika beternak ayam Elba ini jangan mudah mengikuti konten-konten orang tanpa didasari oleh ilmu yang cukup. Jangan mudah tergiur lah istilah bahasa lain. Dan maka sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kawan-kawan menjadi pengalaman ataupun mari kita sharing di komentar bersama bahwa jadilah peternak ayam Elba itu yang bagus, yang sehat dan produktif dan menjadi orang yang memang sukses dalam peternak. Oke, salam peternak ayam Elba. Mohon komentar di bawah.